dipersembahkan oleh Oke, kita masuk ke box selanjutnya, Om Indro. Box nomor berapa? Ya, kalau orang Jawa itu percaya bahwa angka terbesar itu 9. 9, kita buka Saya pilih box 9. nomor 9 ya. Warkop DKI. Ini dia. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu. Padahal dari tadi kita juga sudah membicarakan Warkop DKI, tapi memang banyak hal kenangan tentang para legenda ini yang masih terpatri dan menjadi pertanyaan sampai saat ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu foto yang satu ini. Ini foto kapan, Mas Indro? 86. 86. Ini ketika kami syuting sama juga bohong. Kami syuting, terus kami memang berkala membuat foto bertiga untuk fans kami. Dulu kan belum ada handphone ya, belum ada kamera, jadi kita bagi-bagiin itu dengan tanda tangan. Makanya ada tulisan itu, salam dari Warkop, itu ada tanda tangannya masing-masing gitu, kayak gitu. Jadi itu kita bagikan ke ini, karena susah kadang-kadang orang minta tanda tangan segitu banyaknya, nggak bisa semua kan, waktunya sedikit. Ini di momen ini, dulu Om Indro nyadar nggak sekarang akan botak, Om? Itu sebetulnya kalau diangkat tuh, topinya udah mulai mundur juga. Udah tuh. mundur. Itu alasan pakai topi ya? Bukan alasan pakai topi, saya dari kecil itu lekat dengan topi sampai sekarang. Oke. Oh. Tahu nggak sih, bahwa itu juga yang dipakai topi. Cuma nggak kelihatan aja. Nggak kelihatan. Saya sebetulnya pakai helm ya. Mas Indro, kenangan terindah apa sih bersama ketiganya yang paling ya? Saya tahu pasti banyak kenangan indah. Yang paling indah bersama dua sahabat ini? Ya, saya paling kecil di antara mereka. Tapi saya pernah menyatukan mereka, walaupun saya paling kecil. Menyatukan dalam arti? Suatu saat Mas Dono dan Mas Kasino itu nggak ngomong. Boleh percaya, boleh nggak, 3 tahun nggak ngomong. Oh iya. 3 tahun nggak ngomong, tapi kami berkarya tetap. Kenapa kami nggak pecah, kami nggak ribut, nggak pisah? Karena kami sadar betul bahwa Warkop itu anugerah Tuhan. Kami nggak mau mengingkari anugerah Tuhan. Itu. Ini yang positif buat Warkop. Tapi yang jangan ditiru adalah 3 tahun nggak ngomong. Karena apa yang paling repot saya? Mas Dono tuh, walaupun kita bertemu gini nih, bertiga gitu. Misalnya Mas Dono, Mas Kasino, saya di tengah. Saya selalu di tengah gitu. Mas Dono ngomong ke Mas Kasino, dia mukanya ke saya. Nggak, tapi lu nanti Kas, kalau di panggung itu lu pancing gua ini ya, gini-gini, tapi ngomongnya ke saya. Walaupun ngomongnya Kas gitu. Nanti Kasino juga, lu juga Don, nanti kalau gua bilang ini lu tangkep, lu kadang-kadang suka nggak nyambung lu, gitu, misalnya kayak gitu ya. Di situ Misalnya. lucunya. Nah, kalau di telepon itu yang lebih repot. Dulu kan telepon nggak ada handphone kan, jadi telepon, Ndro, nanti lu bilang, Pak Demu, saya manggil Mas Dono Pak D, jadi dibilang Kasino tuh, bilang Pak D lo, ya, ntar kalau pas gue ini, itu cue untuk dia masuk gini, gitu kan, misalnya ya, ngatur. Bagian kapal itu. Dono ya. juga gitu, Dono gitu. Oke, tapi juga lu bilang Kang Masmu ya, Kang. Jadi Kasino dibilangnya Kang Mas saya. Kang Masmu gini, nanti kalau gue ini juga terus nyambungnya ke sana ya, supaya gue bisa masuk yang ini. Bicara soal bahan gitu, kalau Viko mungkin tahu ya. Kayak gitu. Itu jadi saya bolak-balik tuh. Jadi rekening telepon saya paling banyak. Itu yang bikin Itu kenangan terindah. Sangat terindah. 3 Dan tahun ya. kenangan terindahnya justru di sini. Ketika kami mulai bosan, terutama saya kayak gitu ya. Waktu itu Warkop itu kayaknya moralis banget gitu ya. Jadi semua orang bilang, saya paling takut sampai sekarang dibilang panutan. Saya paling takut jujur ya, karena saya manusia biasa gitu. Saya banyak dosa juga, saya banyak nakal juga gitu kan. Tapi gini, Warkop itu dari dulu dibikin seperti panutan gitu, kompakannya kayak ini itu segala macam. Padahal saat itu mereka lagi nggak ngomong. Bro. Capek itu, saya capek, dan waktu itu saya kayak berontak gitu sebagai yang mudaan. Saya kumpulin mereka. di Ancol. Di Ancol. Jadi memang udah malam. Kita ngobrol, itu saya lama bener, saya mau ngomong apa soal. Ya ntar dulu, tenang-tenang dulu lah gitu.
Saya akhirnya terakhir sekitar jam 3 tuh saya ngomong. Mas, kalian selalu ngasih contoh sama aku hal-hal yang bagus. Gue gak punya bapak dari kecil. Kalian gue anggap sebagai bapak gue. Kalian gue anggap sebagai kakakku segala macam. Gue anak satu-satunya, jadi anugerah banget aku dapat Mas Dono, Mas Kasih ini. Tapi gue dapat contoh yang gak baik. Aku ngomong, ketika lo gini-gini, sementara orang gak ada yang tahu. Oke, kita kelihatan kompak gini-gini. Tapi kan jadi munafik. Mereka kayak tersentuh, Mas Kasino duluan. Ya peluk Mas Dono, Don, maafin gue. Sambil nangis. Mas Dono, gue juga maafin. Ya otomatis aku Nangis bertiga. nangis bertiga. Gitu. Masih ada komedinya, saya berpikir itu begitu. Saya ngelihat orang-orang pada ngeliatin. Gitu. Kita pasti disangka homo nih. Kita peluk-peluk bertiga. Kapan Mas? Ini kapan Mas Indro? Ini sekitar tahun 81-82. Ini kan lagu. Masih tebel, rambutnya masih tebel ya. Iya, ini kan lagu Baju Merah Jangan Sampai Lolos ya? Iya. Bener kan? Iya. Ada cerita ini sebetulnya kalau Oke, boleh saya silakan. cerita. Singkat saja, Dulu Mas. kan film dubbing. Nggak ada yang direct sound. Dubbing. Dan untuk dubbing lagu ini aja kami butuh 1 hari. Gak hafal semua yang diomongin ya. Iya, karena Spontan ya? jadi direkam di bawah. Nah sementara ini gerutak-gerutuk kaki, ini apa yang, iya, jadi nggak kedengeran. Akhirnya kita nyari, lu ngomong apa sih? Gue lupa lagi nih, pokoknya Baju Merah apa tuh. Jadi setengah hari kita nyari Kasino ngomong apa, setengah hari lagi kita dub. Dan dubnya itu bolak-balik. Kasino tadinya main gitar sendiri, nggak sama Kas lo sama gitar sama ini. Iya nih gue ribut, akhirnya saya yang main gitar gitu. Kasino yang nyanyi kayak gitu. Dan itu 1 hari. 1 hari cuma untuk adegan itu. Tapi kata Mas Dono itu kan sindiran terhadap rasialisme juga kan? Salah satunya. Karena dikatakan oleh Pak James Dananjaya, guru beliau soal folklore, Iya. banyak orang kasihan di Indonesia sehingga namanya berubah jadi Asnawi karena dipanegara. Asli Cina Betawi berubah nama karena dipaksa negara. Iya. Satir Ada betul kan? arah ke situ, ada arah ke situ. Tetapi memang tidak ditujukan untuk itu betul. Tapi setelah kita ini ada hubungannya dengan itu, maka itu kita pertahankan. Kalau tadi Om Indro mengatakan berat ya kalau dikatakan sebagai panutan. Iya. Tapi enggak Om, memang panutan. Karena puluhan tahun berkarya dan kemudian 3 pria di sini. Iya kan? 3 pria semuanya menjadi selebritis, semuanya tetap kompak. Itu biasanya tetap sampai akhir seperti itu dengan menghasilkan sejumlah karya yang hebat tanpa menimbulkan ego masing-masing, itu nggak gampang. Yang harus juga kita semua dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam, ya kan, kita berkarya, kita dengan sahabat sendiri, sering tidak bisa seperti itu. Jadi terima kasih Om Indro, Kasino, Om Dono sudah memberikan panutan. Saya juga punya pujian yang secara sadar atau tidak, tapi buat saya stand up komedi ini menjamur di Indonesia itu salah satunya jasa terbesarnya adalah dari Om Indro. Kenapa? Karena kita hadir di sini sebagai alternatif hiburan buat masyarakat banyak, dan menjamurnya stand up komedi di Indonesia jasanya besar dari Om Indro. Saya juga boleh memuji. Boleh. Kalau saya melihat ada 2 hal. Yang tadi adalah kenapa saya nanya soal value dari Warkop DKI. Saya juga 3 bersaudara laki semua. Tidak mudah. Tadi Fergie bilang, walaupun kita tahu di dalamnya pasti ada konflik dan lain-lain. Tapi kami merasakan juga 3 bersaudara pelukan bareng, nangis bareng. Jadi value itu yang mungkin secara tidak langsung Om Indro merasa tidak jadi panutan. Tapi sebenarnya banyak yang Om Indro dan almarhum Dono, almarhum Kasino lakukan buat kita semua. Karena saya juga grow up di masa itu gitu loh. Jadi sekali lagi itu terima kasih. Dan yang kedua belajarnya adalah di entertainment. Karena kita melihat seorang legend aja bisa
dalam tanda kutip menurunkan egonya untuk bisa menghargai karya dari anak-anak zaman sekarang dan bahkan ikut terjun di situ akan memberikan support bukan cuma di omongan aja tapi kita tahu apa yang sudah dilakukan Dan sama Om Indro. adaptif ya, Om Indro. Ya. Thank you. Baik, Bang Hesat. Saya pertama kali diajak orang tua saya dua-duanya guru, jadi butuh effort untuk nonton ke bioskop. Dan film pertama yang ditonton itu waktu itu Chips, yang pada saat yang bersamaan itu Erik Estrada juga tampil di TVRI. Jadi ada Chips versi beneran sama Chips versi jangkrik itu tadi itu. Dan itu setelah itu mewarnai kehidupan saya memang. Dan disitulah tatanan TNI itu ya. Jenderal itu ada Maijen, Letjen. Ya. Warkop DKI menciptakan jabatan baru namanya Tengjen. Tengjen. Apa ya Tengjen? Tetangga jenderal. Tetangga jenderal. Itu dia. Baik, terima kasih Bang Hesat. Oke, Kang Maman silakan. Saya sepakat dengan Virgi. Kenapa jadi panutan? Saya mengulang lagi, permusuhan 3 tahun itu, kita rasakan semua yang dekat di situ. Tapi apa kata Dono? Jangan pernah jelekin Kasino di depan saya. Ya. Saya akan marah. Apa kata Kasino? Jangan pernah jelekin Dono di depan saya. Saya akan marah. Dua-duanya mengatakan itu. Pesan itulah yang saya tangkap betul bahwa persahabatan itu indah jika dibina dengan hati, bukan dengan belati. Berbeda itu biasa, berdamai jangan pernah dilupa. Fisik boleh terpisah, tapi jiwa kami tetap satu. Di awal tadi Mas Indro mengatakan, hari ini saya tidak cuma sendiri. Saya bersama saudara saya, Kasino dan Dono. Terakhir, silakan mungkin ada harapan atau pesan buat Ya. semuanya. Warkop ini buat kami adalah sebuah hal yang cantik, sebuah hal yang manis, sebuah hal yang harus selalu dipertahankan. Kalau kita mau mensyukuri nikmat Tuhan. Oleh karena itu, cita-cita Warkop juga saya ingin selalu teruskan. Salah satunya adalah buat Indonesia berwarna dengan sebuah komedinya. Terima kasih sekali lagi untuk Om Indro, luar biasa sekali inspirasinya dan kita akan terus mensupport ya karya-karya selanjutnya akan selalu kita nantikan dan para panelis, Kak Maman sudah cukup ada yang disampaikan? Nanti mau Saya cuma tidak mau lagi Mas Indro seperti dulu ketika kami bertemu di kamar jenazah setelah memandikan Nita. Dia tidak berbicara sampai setahun kami hubungin pun susah. Kami ingin lihat Mas Indro bahagia. Oke, setuju. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Indro sudah berkenan di panggung Q&A. Semoga episode kali ini memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Sampai jumpa lagi di Q&A selanjutnya. Saya Yohana Margarita undur diri dengan segenap kru yang bertugas pada malam hari ini. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih Mas Indro, keren sekali. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.